7. Sepasang suami istri berjalan melewati koridor rumah sakit mengikuti seorang perawat yang memakai baju dinas putih sedang mendorong sebuah kursi roda. Duduk di kursi roda itu anak gadis mereka. Tatapan gadis itu begitu kosong tanpa ekspresi. Seakan jiwanya telah pergi meninggalkan tubuhnya. Wajah pucat pasinya tersembunyi di balik kerudung berwarna hitam. Sang ibu tak kuasa menahan isak tangis saat melihat anaknya untuk yang kesekian kalinya masuk ke ruang radiologi. Yah, gimana sih kakak? Sudah berapa kali masuk rumah sakit tapi belum tahu hasilnya, belum tahu penyakit apa yang diderita si kakak. Kita berdoa saja agar si kakak cepat diberi kesembuhan, kita tetap berusaha untuk kesembuhan si kakak. Apa kita pergi ke tempat dukun saja? Mungkin si kakak diguna-guna. Itu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jika memang kakak diguna-guna, kita ruqyah saja kakak di rumah. Kita panggil ustadz dan beberapa orang untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Tapi ibu gak sanggup melihat si kakak sakit terus-menerus, apalagi saat penyakitnya kumat. Kepalanya terasa mau pecah seakan seperti ditusuk-tusuk dan seperti ada beban yang sangat berat di kepalanya sampai dia menjerit minta mati saja daripada menahan rasa sakit yang amat dalam. Mereka membelok ke arah kiri, lalu berhenti. Maaf, Bapak dan Ibu bisa menunggu di sini saja. Hanya pasien yang diizinkan masuk ke ruang radiologi, ucap perawat itu. Sepasang suami istri itu hanya mengangguk. Mereka memutuskan untuk menunggu di kursi besi panjang bercat putih yang ada di depan ruang radiologi itu. Malam mulai larut, suasana di depan ruang radiologi itu begitu lengang dan suram. Letaknya yang jauh dari kamar perawatan membuatnya jauh dari para pasien maupun tamu yang datang untuk membesuk. Cahaya lampu berwarna suram kekuningan yang berada di tengah taman kecil di depan ruang radiologi itu semakin membuat suasana tampak suram. Rumah sakit ini sedang direnovasi, tampak beberapa bagian yang sudah dibobol sedang dalam pengerjaan renovasi bangunan. Di sebelah ruang radiologi itu, ada sebuah ruang yang mungkin sudah lama tidak dipakai. Terlihat beberapa kursi roda dan kasur dorong yang usang berdebu tergeletak begitu saja. Beberapa papan nama yang tergantung di sana sudah mulai miring dan lapuk dimakan usia termasuk papan nama ruang tersebut yang bertuliskan kamar mayat. Sang ibu masih terus menangis, sementara sang ayah berusaha untuk menenangkannya. Terdengar suara langkah kaki perlahan menuju ke arah mereka. Sang ayah menoleh ke arah kanannya. Dia melihat sesosok nenek berkerudung kuning dan memakai baju batik lusuh dengan badan setengah bungkuk. Entah dari mana datangnya. Lalu, nenek itu duduk tepat di sebelah sang ayah. Lelaki itu hanya tersenyum kecil kepadanya. Jarak dari kamar perawatan ke ruang radiologi itu lumayan jauh. Rasanya tak mungkin bila seorang nenek yang berusia setua itu sanggup berjalan sejauh itu. Ia pun tak tampak seperti sedang menjenguk orang sakit. Nenek itu menatap ke depan dengan tatapan kosong. Tiba-tiba saja ia bergumam, "Anakmu itu sudah mati." Sang ayah sangat terkejut mendengar ucapan itu. "Apakah nenek membicarakan tentang anak saya?" tanyanya penasaran. Sang ibu yang mendengar hal itu pun semakin terpuruk dalam kesedihan. "Kalian tak akan bisa menyembuhkannya. Seseorang sudah menjadikannya tumbal," ucap nenek itu. "Nenek jangan berbicara yang tidak-tidak. Dokter di dalam sedang menunggu hasil pemeriksaan," sergah sang ayah. Tidak berapa lama, pintu ruang radiologi itu terbuka. Seorang perawat keluar dengan mendorong kursi roda anak mereka. "Keluarga Anissa Humaira." "Iya, kami keluarganya," jawab ayah sambil berdiri. "Hasilnya sudah keluar. Sekarang mari kita ke ruang dokter saraf untuk mengetahui apa tindak lanjut dari dokter." Perawat itu langsung mendorong kursi roda menuju ruang dokter saraf yang bersebelahan dengan ruang ICU. Sedangkan suami istri itu belum melangkahkan kakinya. Seakan-akan kaki mereka seperti menempel di lantai. Mereka saling menatap heran penuh penasaran. Nenek yang duduk di samping mereka tadi, tiba-tiba menghilang begitu saja. Aneh, sesuatu yang tak masuk akal. Jika nenek itu pergi, pasti belum jauh. Apalagi nenek itu sudah tua dan bungkuk. Yah, kemana nenek itu pergi?
Tanya ibu yang mulai gelisah. Ayah juga gak tahu. Jika memang itu manusia, pasti belum jauh dari sini, jangan-jangan itu. Hus, jangan mikir yang macam-macam, Allah Maha Tahu segalanya. Tanpa memikirkan nenek itu lagi, mereka langsung berjalan mengikuti sang perawat yang sudah sedikit jauh dari mereka. Sampai di ruang dokter saraf, sang dokter menjelaskan pada mereka bahwa Anissa mengalami hidrosefalus atau penumpukan cairan pada rongga otak sehingga Anissa sering hilang kesadaran dan mengalami sakit kepala yang berlebihan. Dokter, apakah penyakit itu bisa disembuhkan? Tanya ayah. Insya Allah bisa, dengan cara melakukan operasi bedah, yaitu dengan membelah tempurung kepala dan mengeluarkan cairan tersebut. Berapa persen kemungkinan keberhasilan operasi itu, dokter? Masalah berapa persentasenya, saya tidak bisa memastikannya, dan lagi biaya operasi sangatlah besar dan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk melakukannya. Saya harus berkonsultasi juga dengan dokter saraf lainnya. Jika berkenan Bapak dan Ibu harus menandatangani surat persetujuan operasi ini. Ayah, Ibu gak mau Anissa melakukan operasi itu, terlalu beresiko, Ibu takut terjadi sesuatu, kita rujuk ke rumah sakit lain aja, ucap ibu berbisik. Ya sudah dok, beri kami waktu untuk mengambil keputusan itu, kami juga harus bermusyawarah dengan keluarga lainnya. Baik, tidak apa-apa. Semoga Anissa diberi kesembuhan oleh Allah, jawab dokter. Amin.